Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Dua, dia pegawai Kemlu juga yang berada dalam satu direktorat dengan almarhum. Dan kemudian yang bersangkutan juga dalam hal ini pada saat kejadian sampai sekarang, itu sampai sekarang untuk sementara dalam tanda kutip yang ngadem. Nggak masuk kerja gitu maksudnya? Iya, nggak masuk kerja. Di tempatnya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan saya mendapat info dia mengambil cuti di luar tanggungan. Saya kurang tahu apa penyebabnya mengambil cuti di luar tanggungan. Tapi mungkin dugaan saya dia mungkin ingin menenangkan diri dulu. Tapi ada satu hal yang sangat krusial bahwa seharusnya pihak penyelidik sudah harus intensif mendalami yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Berarti sedikit banyak dengan kalau misalnya ngadem lah tanda kutip itu artinya nggak ngantor lah mungkin ini. Berarti makin menguatkan ya bahwa iya cerita bahwa si Farah ini ada terlibat atau ada yang disebut penyidik adalah hubungannya privasi benar-benar privat ya? Iya, kalau saya melihat apa yang dikatakan ada 4 ya dari pernyataan polisi yang kita anggap janggal ya. Pertama itu soal handphone ini paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena handphone ini kan disebut hilang oleh polisi. Ada dapat cerita nggak, Lan? Kenapa polisi nggak mencari handphone itu, Lan? Kalau dari keterangan polisi sih, Bang, dari awal penyelidikan kasus ini mereka udah berusaha mencari handphone. Kalau memang polisi ini benar-benar mau menyelidiki handphone itu sebenarnya bisa, Bang. Bisa ya? Benar. Ya, karena kan polisi punya SDM, apalagi Polda Metro, SDM-nya cukup. Mereka punya teknologi yang canggih juga. Gimana caranya mereka bisa nelusuri CCTV di GI. Di jam ini 21.17 Arya Daru mengirimkan pesan WhatsApp. Jadi kurang lebih isinya, lagi di mana, udah maem belum? Itu dikirim ke WhatsApp istrinya. Istrinya Arya Daru yang lagi di Jogja. Tapi kenapa kemudian polisi menduga ini salah kirim pesan? Karena istrinya merespon, istrinya tanya, kurang lebih kamu lagi chat siapa? Terus yang kedua dia juga kirim pesan, kurang lebih ada 2 pesan dia kirim. Nah, tapi kemudian chat selanjutnya itu udah nggak kirim lagi, Bang. Kenapa? Karena itu checklist 1. Dari beberapa barang bukti yang sudah diamankan oleh rekan kita, kami melakukan pengembangan. Dan salah satu yang diperoleh mengenai sidik jari, yaitu yang terdapat pada lakban warna kuning merek Daimaru yang dimana digunakan menutup atau melilit dari saudara ADP. Dan kemudian dari lakban yang kita amankan dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Kita lakukan treatment yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu 1, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada. Dari sekian banyak barang bukti yang disampaikan kepolisian, mulai dari lakban, handphone, kontrasepsi, pelumas, terus tas yang ditemukan di rooftop, masih ada yang dirasakan kurang. Kita belum melihat plastik apa yang digunakan untuk membekap Arya Daru. Plastik itu kita belum tahu apakah plastik seperti ini, apakah dengan cara begini Arya Daru dibekap. Ini mesti
belum jelas plastik apa yang digunakan. Penjaga kos, pemilik kos menjaga toko vape yang lama tiba-tiba resign. Nah, jadi begini ya guys ya. Kasus ini kita bagi menjadi dua kubu. Pertama dari kubu penyidik yang mungkin beberapa kali dalam persnya mengatakan bahwa kasus ini indikasinya adalah bundir, ya, dan itu hampir finish. Di kubu lain ada netizen, ada publik, pengamat, wartawan jurnalistik ya, yang masih mencurigai bahwa memang ini ada kasus pembunuhan yang terindikasi dengan kriminal. Nah, saya tetap bersikukuh ya bahwa saya lebih condong kepada kubu kedua, karena saya melihat memang netizen Konoha ini sangat luar biasa pengamatannya, dan ada beberapa pengamat yang juga luar biasa, pakar hukum yang bisa melihat ada kejanggalan-kejanggalan ini. Nah, di saya tetap konsisten bahwa saksi kunci itu ada pada istri almarhum. Baru-baru ini penjaga kos yang selama ini sering dicurigai oleh netizen mulai terbuka untuk bicara. Ya, di beberapa wawancara stasiun televisi, kita nggak usah sebut merek, ada 2 ya. Di situ mulai bernyanyi Pak Siswanto penjaga kos. Nah, saya harapkan dengan mulai terbukanya Pak Siswanto ini, maka pihak keluarga tolonglah juga terbuka, terutama kepada istrinya almarhum. Sebenarnya apa yang terjadi pada komunikasi terakhir, dan kenapa Anda begitu panik? Pak Siswanto mengatakan bahwa Anda betul-betul menelpon Pak Siswanto dengan ritme konsisten, artinya Anda terus mendesak Pak Siswanto untuk mengecek suaminya, dan itu bagi pakar psikolog ya, untuk orang yang sudah terbiasa LDR, long distance relationship, cukup aneh kalau tiba-tiba memiliki kekhawatiran yang berlebihan, kecuali dia tahu sesuatu apa yang menimpa suaminya atau pengkondisian. Itulah mengapa saya selalu beranggapan dalam video-video saya sebelumnya bahwa si pelaku itu tahu ada orang yang bisa dijadikan tumbal, yang ada di rentang waktu kejadian, yang dia tahu orang ini bisa dijadikan alat untuk memuluskan perbuatannya. Maksudnya gimana, Bang Mata Kaki? Maksud saya begini, pelaku sebenarnya ada. Ya. Ada 2 pelaku, otak pelaku dan eksekutor. Ya. Selama ini kita tidak pernah tahu siapa eksekutornya, karena dia bersih. Tidak mungkin dia ada di rentang waktu kejadian, tapi kita tidak mencurigainya. Atau dia ada di wilayah kos, tapi kita tidak pernah mencurigainya. Justru yang kita curigai adalah orang yang sial nasibnya masuk dalam rentang waktu kejadian. Terekam CCTV, ada di TKP, ya. Dan ini adalah Pak Siswanto. Nah, banyak kasus-kasus, bahkan di film-film misteri kriminal, detektif. Pak Siswanto ini, yang seperti Pak Siswanto ini tuh banyak sekali ya. Artinya orang yang menjadi tumbal dalam kasus, yang memuluskan dan bisa dijadikan alat. Ya, alat itu dia digerakkan tanpa sadar oleh otak pelaku dan si eksekutor. Sehingga keberadaan dari Pak Siswanto ini menghapus eksistensi dari eksekutor yang sebenarnya. Makanya komentar ini cukup padat dan cukup jelas. Kenapa di situ ada penjaga toko vape dan pemilik kos. Lagi-lagi ini hanya analisis. Yang bisa mengarahkan posisi CCTV hanyalah orang yang memiliki CCTV tersebut, yang memiliki kos tersebut. Lalu pemilik kos bisa mengkondisikan bawahannya untuk berada di TKP saat itu juga. Ingat, dalam rentang waktu kejadian, komunikasi telepon itu ada 3 orang, istri almarhum, Pak Siswanto, dan pemilik kos. Maksudnya gimana, Bang Mata Kaki? Maksudnya pasti Pak Siswanto akan minta izin untuk mencongkel jendela tersebut, karena jendela itu adalah punya yang pemilik kos. Dan berbondong-bondong serbu istri diplomat Arya Darul minta Meta Ayu Puspitasari untuk. Sudah lebih dari sebulan sejak penemuan jasadnya, teka-teki penyebab kementongan diplomat Arya Daru belum terungkap secara pasti, sehingga memicu spekulasi yang meluas di tengah masyarakat.
Pihak keluarga yang meyakini adanya kejanggalan hingga kini terus mengawal kasus ini. Mereka menuntut untuk kebenaran yang jelas di balik insiden tragis yang menimpa almarhum. Di sisi lain, penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya telah mengungkap sejumlah fakta baru, termasuk rekaman CCTV yang merekam aktivitas terakhir Arya sebelum ditemukan meninggoy. Lalu hasil otopsi pun mengindikasikan tidak adanya unsur pidana. Dan juga keluarga menolak kesimpulan tersebut, menegaskan bahwa mereka akan terus mencari keadilan. Sejumlah rumor pun akhirnya bergulir di tengah-tengah kasus yang masih belum menemukan titik terangnya ini. Salah satunya adalah terkait isu perselingkuhan yang terjadi antara Arya Daudi dengan seorang wanita bernama Farah. Selain itu, publik juga dibuat bertanya-tanya soal komunikasi Arya Daudi dan istrinya. Sebelum pria itu ditemukan meninggoy mengenaskan di kamar indekosnya, pasalnya Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya, lalu pria itu tidak bisa dihubungi lagi, hingga keesokan harinya ditemukan sudah tak bernyawa. Sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok Mayfi pada 27 Juli 2025 lalu juga menyoroti berbagai kejanggalan yang dirasakan publik serta beragamnya pertanyaan yang membuat banyak orang kian curiga dengan misteri kemetongan sang diplomat muda. Pengunggah video tersebut juga menyertakan caption yang menyoroti bungkamnya keluarga Arya Daudi termasuk istri pria tersebut, yakni Meta Ayu. Berita kemetongan diplomat muda Arya Daudi sudah menjadi berita nasional, lalu mengapa keluarga diam seolah tak bersuara, tulis akun TikTok MyFV dikutip Selasa 12 Agustus 2025.